untuk di video kali ini kita akan membahas kitab. Apa sih itu kitab? Kitab adalah kartu izin tinggal tetap untuk WNA di Indonesia. Nah, untuk melakukan kitab ini kalian harus melakukan kitas terlebih dahulu, yaitu izin tinggal terbatas untuk WNA. Untuk sponsor istri, kalian harus minimal 1 tahun melakukan kitas sponsor istri. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan 1 tahun untuk kitasnya, kalian bisa langsung alihkan ke kitab. Persyaratannya hampir sama dengan kitas, tetapi surat pernyataannya dan surat sponsornya itu diganti perihalnya menjadi surat permohonan surat permohonan alih status kitas menjadi ya Allah, jadi gini, perihalnya itu diganti yaitu surat permohonan pengajuan ITAS menjadi kitab. Ya, nanti saya akan tunjukkan untuk syaratnya di sini biar kalian nggak salah. Udah gitu, kalian masih ingat kan untuk persyaratannya apa lagi? Saya ulang ya. 1. Paspor suami, KTP istri, kartu keluarga Korea, kartu keluarga Indonesia, akte nikah atau sertifikat nikah, terus foto, surat permohonan, surat sponsor dari istri. Nah, udah gitu kalian itu rangkap 3. Kalau untuk kitab ini prosesnya panjang karena harus ke Jakarta. Jadi setelah kalian kumpulkan data-data persyaratan ini ke imigrasi dan kalian juga masih harus mengisi form. Setelah itu kalian diharapkan menunggu untuk beberapa hari ke depan. Setelah 3 hari atau beberapa hari nanti kalian dihubungi, surat tersebut kalian bawa kopiannya dan dapat surat pengantar dari imigrasi tersebut bawa ke Kanwil di dinas kayak di Serang deh kalau di sini ya. Jadi misalnya itu setelah dari imigrasi kalian bawa ke Kanwil setempat. Dari Kanwil itu kalian juga nanti akan disuruh menunggu untuk proses di sistem. Nah, waktu itu saya menunggu 3 hari, tetapi pada saat saya mau ambil di Kanwilnya itu masih belum bisa karena ternyata di imigrasi sistemnya belum diklik oleh staf imigrasinya. Jadi semua berkas data itu masih belum terkirim ke Kanwil. Akhirnya dari Kanwil saya balik lagi ke imigrasi untuk minta prosesnya di sistem itu diklik oke atau di send ke Kanwil. Setelah diklik baru saya balik lagi tuh ke Kanwil. Dari Kanwil masih harus disuruh menunggu karena baru diproses ya sistemnya ke Kanwil, jadi harus diproses kembali. Setelah nanti dari Kanwil biasanya itu sih seminggu. Nah, kalau misalnya udah dari Kanwil, nanti berkasnya tersebut sudah ada surat dari imigrasi pengantar ke Kanwil, nanti ditambahin lagi surat pengantar dari Kanwil. Setelah dari Kanwil kita diharapkan untuk ke Jakarta, yaitu dirjen imigrasinya di Jakarta ya, di pusat. Untuk ke sana waktu itu saya ditemani dengan suami karena suami juga harus ada yang tanda tangan di surat permohonan tersebut. Jadi waktu di sana itu di lantai 10, terus kita harus menunggu beberapa jam. Udah gitu nanti surat diambil, berkas diambil, dicek dulu kelengkapannya segala macam. Sudah itu nanti kita tanda tangan untuk penyerahan berkas dan nanti dijadwalkan untuk pengambilannya langsung. Nah, setelah waktu itu sih 3 hari apa 4 hari ya. Jadi waktu itu dapat 4 hari kita balik lagi ke Jakarta bawa, dan kita itu masih harus balik lagi ke imigrasi. Nah, nanti dari imigrasi lah kartu kita tersebut keluar, tapi di imigrasi pun masih harus menunggu, nggak langsung kasih gitu. Makanya waktu pas itu suami itu benar-benar mepet banget sama jam terbang untuk ke Korea. Jadi misalnya masih harus 1 minggu lagi. Nah, suami itu benar-benar 1 minggu itu udah harus berangkat ke Korea. Nah, dari situ saya terus push ke imigrasinya minta tolong bahwa memang ini ditunjukkan tiketnya bahwa suami memang harus pergi di tanggal tersebut. Jadi minta tolong untuk sebelum tanggal tersebut kitab sudah keluar gitu. Akhirnya ya udah keluar kitab alhamdulillahnya sebelum suami berangkat. Oh ya, waktu itu sih ada ada survei ya. Jadi waktu pas di Kanwil itu
saya juga dicek untuk foto-foto mana nih surveinya, kok nggak ada survei dari imigrasi. Terus waktu itu kan saya juga nggak tahu, karena dari imigrasi pun langsung kirim aja tanpa ada survei. Ternyata pas di Kanwil ditanyain surveinya dari imigrasi mana buktinya gitu kan. Akhirnya saya balik lagi ke imigrasi minta untuk disurvei, yaitu surveinya maksudnya datang ke rumah. Jadi beberapa staf imigrasi datang ke rumah kita untuk ngecek apakah benar kan kita tinggal di sini dan lingkungannya seperti apa. Nah itulah nanti imigrasi itu cek ulang. Jadi waktu itu lumayan lama karena itu banyak banget yang harusnya satu jalan ternyata bulak balik gitu. Makanya untuk kalian harus benar-benar detail tanyain lagi. Dan karena ini saya udah kasih tahu ke kalian, jadi kalian harus benar-benar habis dari imigrasi itu harus nunggu survei ke rumah. Setelah dari survei ke rumah nanti diisi data dari staf imigrasi yang sudah survei. Nah data tersebut nanti disatukan dengan persyaratan-persyaratan itu. Nah setelah itu baru kalian bawa ke Kanwil. Sebelum kalian ke Kanwil, kalian udah pastikan harus di imigrasi itu di sistem sudah diklik bahwa data-data kita itu sudah dikirim ke Kanwil. Nah setelah di Kanwil, kalian cek lagi, Pak coba dong cek sistemnya sudah diklik belum oleh imigrasi, dan data-data kita yang saya serahkan ini sudah lengkap atau belum. Jadi nanti mereka langsung ngecek dan kita nggak perlu nunggu lagi. Misalnya seminggu pas datang lagi, kayak saya seminggu datang lagi ternyata masih banyak yang salah, terus masih belum ada ini. Nah supaya nggak terjadi kayak gitu, kalian tuh benar-benar harus cek lagi. Kalau misalkan katakan udah oke, udah diklik juga segala macam, ya udah tinggal tunggu seminggu, nanti setelah itu kalian ke Jakarta. Bisa sih sebenarnya via pos kayak gitu, cuma kan dikhawatirkan nyampe atau enggaknya kan kita nggak tahu. Terus kita juga nggak tahu sampai berapa lamanya, terus surat pengambilannya juga kita nggak pegang gitu. Lebih baik sih datang langsung aja ke sana gitu. Nah nanti setelah misalnya dari Jakarta kita udah kasih ke imigrasi, itu kan nunggu seminggu, dan itu keluar tuh kartu kita. Kartunya itu kayak KTP, jadi nggak kayak kita. Kalau kita itu kan sekarang by email yang di print kayak kertas gitu aja gitu kan. Nah ini kitab itu kayak kartu KTP gitu. Nah udah dari situ kalian juga masih banyak prosesnya sama seperti dengan kita. Saya itu harus lapor ke imigrasi, harus lapor lagi ke catatan sipil untuk melaporkan bahwa suami sudah berubah statusnya menjadi kitab. Nah itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kalian gak bingung deh, karena terlalu muter-muter saya menjelaskan. Ya memang adanya seperti itu, jadi saya harus kasih tahu ke kalian semuanya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media kalian.